Oke, selamat malam. Baik, di sini kita akan memperagakan bagaimana cara menyambungkan dua atau lebih repeater yang berbasis IP. Di sini kami menggunakan repeater Hytera atau bisa juga di sini berfungsi untuk Miltrack ya. Di sini kita akan link antar site itu menggunakan virtual private network atau VPN. Yang mana kita gunakan eh, PPTP bridge. Kenapa PPTP bridge? Karena pertama di sini repeaternya kebetulan sedikit. Apabila repeater itu sedikit, itu mau server kah, mau apa, alangkah baiknya itu menggunakan PPTP bridge agar satu segmen dia. Settingannya gak ribet. Pertama kita akan menyeting di mikrotik servernya dulu untuk dial PPTP bridge. Pertama buka Winbox. Nah, nah, di sini kita akan menggunakan PPTP bridge. Pertama kita setting basic config dulu seperti biasa. Setelah basic config, nah kita masuk ke menu PPP. Nah, di sini kita akan setting kemana mikrotik itu atau mikrotik klien-klien itu mendial. Pertama, buatkan dulu bridge. Nih di menu bridge kita buatkan bridge. Misalkan kita coba ini buat, kita hapus dulu ya ini. Remove. Nah, kita add. Kita juga bisa memakai terminal. Misalkan interface bridge add namanya misalkan name, kita settingkan link, kita settingkan link repeater. Oke, di sini ada juga menggunakan protokol. Protokolnya kita menggunakan RSTP aja. Nah, setelah itu kita enter. Maka di sini sudah terbuat ya. Nah, di sini juga bisa add di sini namanya, baru di sini apa? Protokolnya nih. Nah, setelah itu kita akan menambahkan port mana aja yang akan kita sambungkan ke repeater ini. Yang akan kita sambungkan ke repeater ini. Contoh di sini, saya akan menggunakan mikrotik di header berapa nih? Di header ini aja, di header 7. Nah, mikrotik di header 7 nih, misalkan saya atau header 10. Saya namakan dulu ini link repeater. Repeater. Link repeater. Apply, oke. Yang mana link repeater ini itu bisa digunakan untuk uh, interface atau interface LAN dari repeater site server. Oke, kalau udah kita sambungkan di portnya, di port tadi. Masuk ke bridge, bisa juga langsung ke port terus add. Nah, bisa juga kita menggunakan terminal kalau lebih gampang. Interface bridge port add interface
Ini interface misalkan header 10 tadi kan. Header butuh repeater, bridge-nya kita gunakan link repeater. Nah, setelah itu oke. Maka kita udah terbuat nih. Otomatis terbuat. Nanti di sini header 10 ini kita masukkan repeaternya. Setelah itu kita masuk lagi ke menu PPP. Masuk ke menu PPP. Kita hapus dulu ya. Masuk ke menu PPP. PPP di sini kita aktifkan dulu. Kita menggunakan L2TP aja ya, L2TP server. Kita aktifkan L2TP servernya, kita enablein. Nah, klik OK dulu. Sekarang kita bikin profile, masuk ke menu profile. Nah, sama ya, di sini juga sama, bisa pakai terminal atau juga bisa pakai graphic user interface. Klik add. Nah, di sini kita namakan misalkan bridge bridge apa nih? Bridge repeater. Repeater. Repeater ya. Local address ini mau diisi mau enggak. Kalau saya biasanya nanti diisinya di secretnya nanti. Ini biarkan default local address nama remote. Bridge-nya, nah kita masukkan bridge yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita masuk protokol. Di protokol ini kita akan menenkripsi. Di sini use encryption itu di enable. Use encryption di enable, klik apply, oke. Setelah itu kita akan membuat user untuk mendial dari klien ke server. Klik secret. Nah, ini misalkan kita buat klien 1. Klien 1, di sini passwordnya kita samakan. Klien 1. Service di sini kan ada banyak pilihan nih. Kalau kita mau tujuannya satu itu menggunakan LTP, ya udah kita klik LTP. Kalau any itu kita bisa menggunakan nih, bisa menggunakan PPTP, LTP maupun SSTP server. Kita gunakan LTP aja. Nah, profile di sini profile kita klik bridge repeater. Nah, bridge repeater ya. Di local address, nah di sini kita kasihkan IP. Buat apa IP ini? Ini buat agar ketika dial itu si repeaternya otomatis terkonek nih, jadi nggak mudah putus kalau kita mengakses mikrotik mau dari server ataupun klien. Misalkan saya pilih IP-nya IP private ya, misalkan 10 2, misalkan ini 10. Klik apply. Nah, kita akan membuat 2 klien. Berarti saya buat copy lagi ini klien 2. Klien 2, ininya klien 2. Ini kita rubah dari 3, ini 4. Ini bebas ya, yang penting dia IP private. Ini sifatnya independen, dia berdiri sendiri, nggak harus IP-nya satu segmen. Apply, oke. Nah, kalau sudah, di sini di interface tadi, nah di L2TP server, di default profile kita kalau menggunakan langsung untuk PPTP bridge, L2TP bridge kita bisa langsung bridge repeater. Tapi kalau kita mau kliennya lebih dari satu, misalkan satu L2TP bridge, satu lagi buat L2TP biasa yang di routing, nah kita default encryption aja. Klik apply oke, kita akan menggunakan default encryption. Nah, di sini
settingan kita udah selesai. Nah, sekarang kita akan menyeting Nikrotik untuk klien. Nikrotik klien langsung kita seperti biasa kita colokkan Nikrotiknya, masukin power dan masukin kabel LAN ke dalam satu segmen ke sama internet atau satu interface sama komputer. Kita buka Winbox. Nah, di sini karena saya masukin ke switch, maka kita akan pilih nih. Yang tadi kan servernya ini nih, RB3011. Sekarang kita akan menyeting di CCR. Masuk di MAC address, defaultnya admin, passwordnya kosong. Nah, sekarang kita settingkan basic config. Basic config ya. Oke, sekarang karena di sini mikrotiknya kita dapat DHCP, maka kita akan internet kita settingan DHCP, maka kita akan setting DHCP. Misalkan IP DHCP client. Set add interface header. Di sini kita pilih header 1 karena sumbernya dari header 1. Use coba kita lihat ada nggak IP-nya. Nah, di sini kita ping dulu karena udah dapet nih. Nah, bisa baru kita karena Google kita ping Google kan nggak bisa nih. Oh, udah bisa ya, tapi kita setting DNS dulu. Ini saya setting DNS Google aja lah. Di sini IP firewall-nya ke bawah. Sebenarnya ini nggak usah dikasih internet ke bawah nggak apa-apa karena kita nanti sifatnya sebagai switch menggunakan L2TP bridge. Tapi nggak apa-apa IP firewall NAT. Siapa tahu nanti kita membutuhkan internet kan. Oke, kalau sudah kita masuk ke PPP ya. Bridge dulu. Kita masuk ke bridge sama. Oh, yang ini kita akan settingnya menggunakan GUI biar mudah. Kalau yang belum paham terminal, kita add di sini misalkan client 1. Oke, di sini kita akan ini di header 2. Header 2 aja. Interface-nya header 2 ya. Nanti masukkan ke bridge 1. Oke, kalau sudah masuk ke PPP. Di PPP ini kita buat lagi yang tadi sama seperti di server. Kalau sudah, kita akan mendial ke tadi menggunakan LTP. Kita gunakan LTP. Nah, ini misalkan kita bebas nih
Nama itu bebas. Klien ini bebas ya buat name dialnya. Di sini kita ini kan IP public ya, IP public. Tadi saya udah settingkan di IP public. Eh, ini. Nah, di profile kita masukkan bridge ya. Profilnya bridge karena kita menggunakan LTTP bridge. Kita nggak menggunakan IPsec ya karena tadi kita polosan di setting di servernya. Klik. Oke. Nah, udah running ya. Berarti di sini kita udah settingkan PPTP bridge atau LTTP bridge atau biasa dalam istilah jaringan itu BCP. Ini kita setting di header 2. Sekarang kita akan setting mikrotik satunya lagi. Client satunya lagi. Oke. Buka lagi. Oke, kita reset dulu aja. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita setting. Kita setting aja ya. Sama ya, di header 1 saya terapkan juga. Nah, client 2 ya, tadi udah saya copy password dulu lah. Oke, kita lihat. Nah, udah ada. Kita print. Nah, udah. Oke, kita settingkan client. Masuk ke bridge lagi. Di sini juga saya akan menerapkan di header 2 ya, di client itu di header 2. Oke, kalau sudah masuk ke PPP lagi, kita settingkan profile. Di sini kita harus buat ya profilnya sama. Kita masukkan name-nya misalkan bridge-nya layer 2, use-nya yes. Oh, yang tadi juga klien yang tadi belum ya? Klien yang pertama juga sama kita tambahkan. Klien yang pertama kita tambahkan juga di profile ini. Kita harus buat profile. Oh, ini udah ya kalau ini. Oh, udah ini. Oke, kalau udah kayak gitu kita dial. Ini klien 2 ya. L2TP client. Klien 2.
Di sini jangan lupa di profilnya kita pilih layer 2 atau yang sudah dibuat di bridge. Karena kita nggak melakukan enkripsi IPsec, jadi nggak usah dicentang. Apply, oke ya. Maka klien 1 sudah terdial dan klien 2 juga mana nih? Klien 2 kita lihat klien 2 juga, klien 1 tadi. Nah, ini sudah terdial. Jadi klien 1 dan klien 2 sudah ya, sudah terdial nih. Maka di sini settingan di Mikrotik untuk link repeater sudah selesai. Sekarang kita setting repeater. Baik ke repeater. Baik, di sini setelah kita setting Mikrotik untuk server dan klien menggunakan BCP atau bridge L2TP atau VPN-nya, sekarang kita setting di repeater. Kita akan gunakan master dan klien, hanya dua repeater dulu ya, 2 channel berarti. Ini ada 2 versi si repeaternya. Pertama, nanti kalian harus lihat itu di repeater Hitera atau Miltrack itu belakangnya ada S sama yang enggak. Nah, itu berpengaruh di IP multiset. Jadi dia bisa digital dan analog itu bisa bisa terhubung. Apabila itu enggak sinkron, yang enggak ada S-nya, itu digital dan analognya itu enggak akan bisa terhubung. Di sini kebetulan di sini udah ada S-nya, itu bisa terhubung. Misalkan kalau digital itu bisa connect ke digital. Kalau analog bisa connect ke analog. Kalau tanpa S itu hanya digital doang. Jadi hanya yang berlaku untuk digital. Nggak ada IP multisetnya. Sekarang buka programnya repeater. Setelah tercolok nih antara repeater dan kabel program ke laptop, kita cek dulu komportnya. Nah, udah ada ya. Baru kita read. Hal pertama itu kita settingkan frekuensi digital dan frekuensi analog terlebih dahulu dan masukkan ke zona. Misal saya bikin, ini udah saya isi ya tadi, sebelum saya bikin video ini saya udah uji coba dulu. Nih, saya bikin zone-nya Yanhu misalkan. Di zone ini saya masukkan klien 1 digital dan klien 1 analog sama mix channel. Nah, pertama kita isikan di channelnya itu frekuensi digital dulu. Nah, kita add, bisa kalian add ya, tambah nih. Kita namakan color code atau tune, itu kita sesuaikan, frekuensinya kita sesuaikan dengan frekuensi yang kita inginkan. Setelah itu di sini ada tulisan digital IP multiset connect. Nah, hal terpenting ini harus dimasukin antara slot 1 dan slot 2 itu dipilih. Slot operasinya tetap slot 1. Kalau kalian mau ini, kalau di kita kan ada dua slot tuh, ada slot 1 sama slot 2. Jadi bisa 2 channel dia. Setelah itu kita settingkan lagi analog. Nih, sama kita add aja. Di sini nih ada tambah nih. Kalau sini sekarang kita settingkan. Nah, namanya. Terus yang penting itu analog IP multiset. Analog IP multiset ini, nah
penting nih, itu harus dicentang. Kenapa? Karena dia akan membawa karir atau traffic ya, traffic data dari sinyal analog ke sinyal digital. Ini nih, dia menumpangkan suara dari sinyal analog kepada digital. Jadi si digital ini sebagai tumpangan untuk si frekuensi analog. Ini harus wajib dicentang. Analog IP multiset connect. Nah, untuk frekuensi itu harus kita sesuaikan sama frekuensi yang sudah kita tentukan, bebas. Nah, tune-nya juga sama. Intinya di IP multiset. Setelah itu, yang ketiga kita settingkan mix channel. Nih, kita bisa add juga sama ditambah atau add. Sini udah saya buat, ini namanya mix channel. Slot operasinya slot 1, ini juga bisa jadi dua slot ya. Nih, di sini ada namanya analog IP multiset connect. Tujuan dari yang tadi saya jelaskan digital multi IP connect dan analog IP multi connect di channel analog dan digital, hal terpenting yaitu di mix channel ini analog IP multiset connect. Kenapa? Karena mereka nggak akan bisa saling terhubung atau nggak akan tertumpang kalau kita nggak ngisi mix channel ini. Jadi semua inti untuk digital dan analog itu di mix channel. Kita harus wajib ngisi mix channel. Sama ya, slot 1 dan slot 2 kita ini, terus analog IP multiset, frekuensi sesuaikan. Ini si frekuensi digital, analog, dan mix channel itu alangkah baiknya disamakan. Misalkan frekuensi digital berapa, ini si frekuensi ini itu harus ngikut si frekuensi analog. Harus ngikut si frekuensi analog. Gak apa-apa kalau misalkan digital frekuensinya itu berbeda, bukan frekuensi ini, si analognya juga berbeda. Yang jelas si mix channel ini si frekuensi yang dipilih itu harus frekuensi analog. Dan setelah itu tune-nya juga dipilih. Setelah itu udah, kalau sudah disetting, masuklah kita ke zona lagi. Nah, di zona ini kita masukkan 3 yang sudah kita setting tadi. Sudah kita masuk ke mode general setting, masuk ke network. Nah, di network ini harus terpenting nih. Kalau kita mau terhubung, pertama settingkan IP. Kalian harus mengetahui IP base ya, harus ngerti, harus paham IP base dulu. Setelah itu baru bisa. Nah, saya karena menggunakan BCP atau PPTP bridge itu saya satu segmen antara master sama slave. Ini saya settingkan 192.168.10.10. Gateway itu nggak usah diisi pun nggak jadi masalah karena kita satu segmen. Tetapi kalau kita beda segmen itu harus wajib diisi gateway. Kalau udah, nih itu jangan di HCP ya, static. Nah, repeater type di sini kita settingkan master. Ingat di sini kita settingkan master. Setelah itu kalian harus perhatikan antara IP Connect Network UDP. Nih, pokoknya protokol port itu kalian harus ketahui. Ini IP server. Ini juga kalau pakai bridge gak jadi berpengaruh. Kalau ini gak kasihkan gateway aja kalau beda segmen. Nah, radio ini, semua port ini itu harus sama dengan radio yang lainnya atau repeater yang lainnya. Nih, itu harus sama, wajib sama repeater lainnya. Kalau sudah kita write sampai selesai. Yang kedua kita akan
menyeting di repeater kedua. Oke, kita hubungkan dulu kabel programnya. Kita hubungkan kabel program. Kita read dulu. Setelah itu sama ya, sama kayak yang tadi, tetap kita settingkan digital dan analog, frekuensi digital dan analog, dan juga mix channel, sama persis kayak yang tadi. Cuman bedanya di sini, ingat frekuensi digital dan analog atau mix channel ini itu harus beda sama yang tadi, karena kan kita kalau misalkan satu daerah atau satu lingkup itu harus bedakan frekuensi kan, nanti dia terjadi ada namanya personal zone, jadi zona yang ketemu antara frekuensi satu dan yang lainnya dalam satu repeater itu nanti dia akan kayak looping, kayak crash dia. Tetapi kalau kalian udah mapping, itu bisa jadi kalian bisa menggunakan satu channel itu 2 repeater, tapi kalian harus mapping dulu, jangan sampai dia berdekatan. Nah, kalau kalian nggak mau satu channel karena kalian mau main aman, yaitu harus bedakan frekuensi. Kalau udah, nah di settingnya di sini di general setting kita akan menggabungkan antara repeater 1 dan repeater 2. Ini sebagai slab ya. Nah, ini yang maksud saya itu ini satu segmen. Tadi kan 192.10.10. Ini 10.20. Ini gateway itu kan bebas ya satu kan. Gak usah diisi pun nggak jadi masalah karena kita nggak menggunakan gateway, nggak menggunakan VPN yang static root. Nah, ini di repeater type itu pilih slab ya, itu pilih slab, terus master IP. Nah, ini wajib master IP itu diisikan IP si master yang tadi. Terus ingat si protokolnya samakan semua sama yang tadi. Tuh. Kita write, setelah itu kita setting HT-nya masing-masing. Baik. Di sini kita sudah settingkan 2 HT yang berbeda frekuensi. Yang satu misalkan channel satu analog menggunakan frekuensi yang tadi kita setting, yang kedua menggunakan channel 2 analog dengan frekuensi berbeda nih. Nih, yang tadi ini repeaternya nih. Ini repeater yang tadi kita setting itu menggunakan channel atau klien 2, ini klien 1 sebagai master. Dia terhubung itu melalui internet. Jadi ini ditempatkan di mana saja, yang penting dia ada sinyal internet itu bisa tetap terhubung. 2 ini ya, ini sebagai master, ini sebagai klien menggunakan internet. Ini klien 1, ini klien 2 yang beda frekuensi. Nah, ini terhubung tuh, lihat beda ya. Ini ke sini. Ini internet. Nah, kita coba 1 2 3 4 5. Sama juga. 1 2 3 3 2 1. Cek dicoba.
Nah, ini menggunakan dua frekuensi yang berbeda, menggunakan fitur IP multiset di Hytera atau Miltrek. Repeater Hytera atau Miltrek menggunakan IP multiset, menggunakan PPTP berbentuk BCP atau bridge. Ya, sekarang digital. Digital mana ya? Nah, ini digital klien 2, ini digital klien 1 nih. Ini berbeda juga frekuensinya. Tapi 1 2 3 bisa ya? 1 2 3. Nah, kenapa saya nggak ngubah lagi di repeaternya ke zona digital sama zona analog? Karena di sini saya udah settingkan mix channel. Nah, manfaat mix channel ini, jadi kita mau gunakan suatu saat digital bisa, analog bisa, tanpa kita rubah di repeaternya dulu. Tuh, ya mix channel. Sama yang satu lagi juga mix channel. Dia menggunakan frekuensi, dua-duanya berbeda. Nah, sekian penjelasan dari bagaimana cara mengkoneksikan dua repeater atau lebih menggunakan link VPN atau Virtual Private Network menggunakan basic IP base. Terima kasih.